Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Muslimah Official dengan hashtag podcast aku. Kali ini, sebagaimana judul dari video ini, aku mau sedikit sharing terkait viralnya lagu Aisyah istri Rasulullah SAW yang bahkan menjadi trending di YouTube baru-baru ini. Viralnya lagu ini ternyata menimbulkan berbagai kontroversi, baik dari segi liriknya, kemudian perkara musiknya, hingga visualisasi lagu atau semacam video klipnya gitu yang mungkin dinilai kurang layak atau kurang pantas bagi ibunda kita semua, yakni Sayyidah Aisyah. Nah, rupanya hal ini membuatku kepo alias penasaran tentang asal muasal lagu ini. Mungkin sebagian sudah pada tahu juga kali ya, tapi nggak apa-apa, aku mau sedikit mengulas saja. Mudah-mudahan di podcast kali ini ada percikan hikmah yang bisa kita ambil manfaatnya atau pelajarannya. Nah, lanjut ya. Lagu Aisyah ini sebetulnya bukan lagu yang baru, teman-teman. Singkatnya, lagu ini diciptakan oleh Razif Zainuddin. Beliau adalah salah satu personel dari Projector Band asal Malaysia. Nah, kemudian di tahun 2017 ada yang mengubah lirik lagunya sekaligus mengcover sebetulnya ya. Nah, menjadi lirik yang sekarang ini. Beliau adalah Hasbi Haji Muhammad Ali atau disebut Mr. B. Jadi sebetulnya lirik asli yang diciptakan Kak Razif itu awalnya bukan tentang Aisyah istri Rasulullah. Justru liriknya tentang kisah muda masa kini, tentang kisah asmara atau kisah cinta lah ya, mungkin tentang kekasihnya yang bernama Aisyah. Nah, kamu bisa cek lirik aslinya di YouTube. Nanti aku kasih linknya juga ya di description. Nah, lirik yang saat ini viral dinyanyikan adalah lirik gubahannya Mr. B ini. Beliau mengubah isi lagunya dari awalnya tentang cinta masa muda, masa kini gitu ya, menjadi tema religi dengan mengambil sosok Sayyidah Aisyah. Kalau kamu udah nonton videonya Mr. B tentang Aisyah itu yang cover, kamu bisa melihat insya Allah ya bahwa ada kebaikan atau ada niat yang baik beliau untuk mengenalkan Sayyidah Aisyah lewat lagu ini. Di videonya juga itu ada dicantumkan hadis berkenaan dengan rumah tangga romantisnya Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. So, mudah-mudahan kita semua senantiasa berhusnuzon ya bahwa tujuan Mr. B ini mengubah lirik lagunya adalah dengan tujuan yang baik. Tapi ternyata ya beragam tanggapan di media sosial, terutama mungkin yang paling menonjol adalah terkait adab kepada salah satu ummul mukminin. Tapi dari segi adab ini atau dari lirik ya yang lebih banyak disorot, nah ini kamu bisa simak di penjelasannya Buya Yahya. Nah, di sana udah jelas banget Buya Yahya membahas terkait adab dan juga hikmahnya. Insya Allah itu bisa menjadi pelajaran dan evaluasi, juga mengingatkan kita semua agar lebih berhati-hati dalam berkata, bertindak, maupun berkarya. Lanjut, dari segi musik juga beredar pendapat mengenai haramnya bermusik yang sebenarnya ini sudah menjadi persoalan yang sudah banyak ulama membahasnya. Maka sebetulnya ini terkait dengan perbedaan pendapat. Nah, sebelum membuat podcast ini, aku juga sempat berdiskusi dengan guruku, dengan Abi Husnul, dan ada beberapa hal yang aku kutip juga gitu, bahwa salah satu ciri orang yang berilmu adalah sikap terbukanya terhadap pandangan orang yang berbeda dengannya. Ia tidak menolak mentah-mentah meskipun ia ragu atau bahkan tidak bersepakat dengan pendapat itu. Artinya yang harus kita lakukan adalah tetap menghargai pendapatnya. Tanggapan-tanggapan kita sebagai manusia tentunya pun tidak luput dari salah. Iya, kan pendapat kita manusia itu sifatnya ijtihadi. Artinya bisa benar, bisa salah. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Kecuali pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak bisa menyamakan persepsi semua orang
seperti persepsinya kita. Tapi yang harus kita lakukan ya adalah saling mengingatkan gitu. Semakin luas wawasan seseorang, maka semakin tinggi ilmunya, semakin arif dan bijak dalam menyikapi perbedaan. Nah, lanjut lagi. Kemudian dari visualisasinya atau penggambaran lagunya yang banyak di-cover oleh kaum muda yang mungkin malah jadinya baper gitu ya sama lagunya. Ingin menggambarkannya tetapi dengan cara yang salah. Misalnya covernya malah sama pacar gitu, atau digambarkan dengan hal yang tidak pantas gitu. Nah, ini juga yang menjadi reminder gitu buat kita semua. Mengingatkan ya harus, tapi ingat, bukan memaksa, bukan menjudge. Bisa jadi yang melakukan hal-hal tersebut itu karena ketidaktahuan atau khilaf gitu. Karena terbawa suasana mungkin. Ya, kita semua berpotensi salah, tetapi kita semua juga berpotensi benar. Nah, kalau aku menanggapinya mungkin lebih ke hikmah kali ya, dan pelajaran tentunya dari kontroversi ini. Pertama, mungkin ini juga menjadi pengingat untuk kaum muda atau kepada siapapun umat Islam untuk lebih mengenal Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi nih, dengan adanya lagu ini, bagi yang sudah terbiasa mendengar nama Aisyah atau mempelajarinya, itu kemudian menambah kecintaan dan kerinduan kepada Sayyidah Aisyah. Atau mungkin ada yang mengetahui istri Nabi, mengetahui Aisyah gitu ya, Bunda Aisyah, tetapi belum mengenal betul sirohnya, kemudian tergerak untuk membuka lagi siroh para sahabiyah. Atau ada juga nih mungkin yang sama sekali tidak tahu tentang Sayyidah Aisyah, karena tentu lagu ini didengar bukan hanya oleh muslim, bisa saja didengar oleh mereka yang belum tahu sama sekali sosok Sayyidah Aisyah, kemudian kepo, mencari tahu, dan menjadi perantara hidayahnya, insya Allah ya, dengan izin Allah. Semoga ini juga menjadi kebaikan, baik bagi penciptanya atau juga bagi kita yang mendengarnya, agar kita juga bisa mengingat gitu, bisa merenungi kembali gitu. Nah, adapun salah-salah dalam beberapa aspek gitu ya, Buya Yahya menegaskan ini bukan untuk dihujat, bukan untuk dicaci maki, seakan tidak ada kebaikan sama sekali. Tetapi yang salah-salahnya justru seharusnya kita perbaiki. Jadi jangan asal menjudge. Setiap manusia punya pendapat, punya pemikiran, punya hal baik, juga terkadang melakukan kesalahan. Semoga dari kejadian ini bisa membuka mata hati kita untuk merenungi seberapa kenal kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Ummahatul Mukminin, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin selama ini kita banyak menutup mata dan telinga dari mempelajari kisah-kisahnya. Jadi begitu tanggapanku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil, dan sekali lagi ini hanya tanggapanku ya. Jadi artinya kamu bisa setuju atau tidak, bisa menerima atau menolak, bisa mengoreksi misalkan kalau ada salah-salah gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, silakan kalau ada kesalahan diingatkan dengan cara yang baik. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.